Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Almatubah. Di sini saya akan membawakan materi tentang psikoanalisa. Baik, materi yang pertama, pengertian psikoanalisa. Secara umum, psikoanalisa adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman tentang struktur kepribadian, dinamika mental, dan pengaruh dari pengalaman masa lalu terhadap pengembangan individu. Psikoanalisa berpendapat bahwa banyak konflik psikologis yang dialami seseorang berakar dari konflik yang tidak disadari dalam pikiran bawah sadar. Jadi, alam bawah sadar menggerakkan suatu perilaku. Psikoanalisa merupakan aliran psikologis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis manusia. Menurut tingkah laku manusia didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ID, ego, superego. ID yaitu kesadaran, keinginan, ego, kesadaran, superego yaitu peraturan. ID adalah prinsip kesenangan, yaitu bahwa tujuan dari ID adalah memuaskan semua dorongan primitif. Jadi seperti keinginan seorang individu untuk mencari kepuasan. Selanjutnya ego, yaitu sistem di mana kedua dorongan dari ID dan superego beradu kekuatan. Fungsi ego adalah menjaga keseimbangan antara kedua sistem yang lainnya, sehingga tidak terlalu banyak dorongan dari ID yang dimunculkan ke kesadaran. Sebaliknya, tidak semua dorongan super ego saja yang dipenuhi. Ego sendiri tidak memiliki dorongan atau energi. Ia hanya menjalankan prinsip keyakinan, yaitu menyesuaikan dorongan-dorongan ID dan superego dengan kenyataan di dunia luar. Selanjutnya, superego adalah suatu sistem yang merupakan kebalikan dari ID. Sistem ini sepenuhnya dibentuk oleh kebudayaan atau pengalaman. Superego berisi dorongan-dorongan untuk berbuat kebaikan, dorongan untuk mengikuti norma-norma masyarakat, dan sebagainya. Dorongan-dorongan atau energi yang berasal dari superego ini akan berusaha menekan dorongan yang timbul dari ID. Karena dorongan yang berasal dari ID yang masih primitif ini tidak sesuai atau tidak bisa diterima oleh superego. Disinilah terjadi tekan-menekan antara dorongan-dorongan yang berasal dari ID dan superego. Kadang-kadang superego lah yang menang, atau kadang-kadang ID lah yang lebih kuat. Selanjutnya, Sigmund Freud menggambarkan jiwa sebagai sebuah gunung es. Kesadaran sadar. Bagian ini terletak di puncak gunung es yang mewakili pikiran dan pengalaman yang kita sadari dengan jelas. Ini mencakup pikiran, perasaan, tindakan yang kita alami secara langsung dan dengan kesadaran penuh pada saat itu. Selanjutnya, prasadar. Bagian ini berada di bawah permukaan seperti bagian gunung es yang tenggelam. Ini di bawah air ini mencakup hal-hal yang tidak kita sadari secara langsung, tetapi dengan mudah diakses dan disadari dengan sedikit usaha. Selanjutnya, tak sadar. Ini adalah bagian yang tersembunyi di bawah permukaan air. Bagian ini mencakup pikiran, dorongan, dan perasaan yang tersembunyi atau terlarang yang tidak disadari sama sekali. Menurut Freud, bagian ini berisi dorongan-dorongan tidak sadar seperti hasrat, insting agresif, atau trauma emosional yang terkubur dalam pikiran kita. Freud percaya bahwa bagian tak sadar memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku dan pengalaman masa lalu. Dorongan-dorongan tak sadar ini dapat muncul ke permukaan dalam atas kelakuan tidak biasa atau gejala psikologis seperti gangguan kecemasan atau kelainan kepribadian. Dalam psikoanalisis, Freud berfokus pada mengungkap dan memahami bagian tak sadar untuk membentuk individu dalam proses penyembuhan dan pengembangan diri. Konsep gunung es, Freud memainkan peran penting dalam pemahaman tentang struktur pikiran, pemahaman manusia, dan konflik psikologis yang mungkin terjadi bahwa permukaan kesadaran
Meskipun beberapa konsep Freud telah diperdebatkan dan dikritik dalam bidang psikologi modern, konsep gunung es tetap menjadi kontribusi penting dalam perkembangan psikoanalisis. Baik, cukup sekian materi psikoanalisa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.